Tuah Pring Petuk dan Sunan Kalijogo. Sedulur-sedulurku, bambu petuk atau pring petuk secara fisik memang memiliki keunikan pada ujung tunas atau dahannya yang saling bertemu. Keunikan ini banyak dipercaya orang-orang menyimpan tuah untuk penglarisan, kelanggengan jabatan dan kekuasaan, hingga penyembuhan berbagai penyakit. Namun, di balik berbagai tuah tersebut, bambu petuk sesungguhnya memiliki pesan-pesan spiritual. Salah seorang paranormal bernama Eyang Samudra pernah mengisahkan awal mula bambu petuk tak bisa dilepaskan dari Sunan Kalijogo. Menurut beliau, pring petuk atau bambu petuk adalah tongkat yang dipakai oleh Sunan Kalijogo ketika melakukan tahanus atau uslah di sebuah sungai. Tongkat yang dipakai penyebar agama Islam tersohor itulah yang kemudian dipercaya masyarakat memiliki berbagai macam kesaktian. Istilah petuk atau ruas yang saling bertemu memiliki makna bahwa manusia baru bisa mencapai tingkatan sakti paling hakiki ketika sudah bertemu dengan Sang Pencipta. Inilah makna petuk yang sesungguhnya. Dalam pandangan Islam, bertemu dengan Sang Pencipta diistilahkan orang yang makrifat atau orang arif. Orang yang mencapai derajat ma'rifat adalah mereka yang menempuh perjalanan atau suluk melalui thariqah untuk menyingkap ilmu hakikat. Setelah menjalani laku thariqah dan menyingkap hakikat, maka insan tersebut akan mencapai derajat manusia paripurna atau insan kamil. Disinilah makna petuk, yaitu bertemu dengan Sang Maha Kuasa setelah melalui laku panjang. Pesan spiritual inilah yang tak banyak orang ketahui, sehingga banyak orang memburu kesaktian pring petuk, namun melupakan makna yang paling hakiki dari keunikan benda tersebut. Sah-sah saja orang meyakini kesaktian pring petuk ini, namun jika seorang tak menemukan kesaktian yang hakiki di balik pring ini atau bambu ini, yakni Tuhan Yang Maha Esa, maka ia hanya mendapatkan duniawi. Sedulur-sedulurku, Sunan Kalijogo merupakan satu dari 9 wali penyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Sunan Kalijogo bernama lain Raden Said, dikenal dengan dakwahnya yang tidak menghilangkan budaya asli masyarakat Jawa pada masa itu. Konon Sunan Kalijogo itu memiliki ilmu kanuragan tinggi yang diperolehnya atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kelebihan Sunan Kalijogo diantaranya mampu memunculkan mata air di tempat yang gersang, mengeluarkan api dari dalam tanah, dan beberapa karomah yang lain. Sunan Kalijogo juga memiliki pusaka-pusaka yang selalu menemaninya dalam setiap perjalanan dakwanya di tanah Jawa. Beberapa di antaranya berhasil tersimpan dan dirawat oleh pewarisnya, sementara yang lain disebut-sebut hingga saat ini belum diketemukan serta masih tersimpan di tanah Demak, Jawa Tengah. Adapun beberapa pusaka yang dimiliki oleh Sunan Kalijogo, yang pertama tongkat Kalimosodo atau tongkat Kalimasada. Sunan Kalijogo memiliki sebuah tongkat yang selalu setia menemani setiap pengembaraannya. Dari tongkat ini banyak peristiwa di luar nalar terjadi, seperti terciptanya mata air maupun munculnya api dari dalam tanah setelah benda pusaka tersebut ditancapkan ke bumi. Konon, tongkat warna hitam milik Sunan Kalijogo berasal dari kayu Kalimasada, dan ada pula yang berpendapat bahwa tongkat Kalimosodo milik Sunan Kalijogo ini terbuat dari bahan baku pring atau bambu petuk. Lalu pusaka yang kedua ada Ontokusumo. Benda ini merupakan sebuah kain berbentuk rompi. Konon, rompi ini merupakan peninggalan dari Nabi Muhammad SAW yang diwariskan secara turun-temurun dan sampailah ke tangan Sunan Kalijogo.
Ontokusumo didapatkan Sunan Kalijogo setelah ia khatam Al-Quran pada malam Jumat Legi. Saat itu Sunan Kalijogo bersama wali lain tengah berkumpul di Masjid Agung Demak dan tiba-tiba mendapati sepucuk surat yang berisi pesan jika ia akan memperoleh hadiah berupa rompi terbuat dari kulit kambing peninggalan Nabi Muhammad SAW. Lalu pusaka yang ketiga, keris Kiai Carubu. Pusaka Sunan Kalijogo ini berupa keris bernama Kiai Carubu. Keris Lux atau lekuk 17 ini dibuat oleh sahabat Sunan Kalijogo bernama Empu Supo Mandagri, seorang pandai besi kenamaan dari kerajaan Mojopahit. Saat pembuatannya, konon Sunan Kalijogo hanya menyerahkan bahan mentah berupa besi seukuran biji salak. Dengan keterampilan dan kekuatan kanuragan yang dimiliki Empu Supo Mandagri, akhirnya keris tersebut dapat rampung digarap. Kiai Carubu ini ditempa dengan bara dari sumber api abadi Merapen di Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Konon Empu Supo Mandagri membuat Kiai Carubu ini bukan dengan alat pemukul, namun hanya menekan-nekan besi menggunakan jari tangannya. Kembali ke pring petuk atau bambu petuk. Mungkin memang terdengar asing di telinga sebagian orang, namun untuk para pecinta tanaman dan hal-hal mistis, bambu petuk adalah salah satu benda yang kerap diperbincangkan karena dipakai menjadi pusaka untuk sang pemilik. Bambu petuk sendiri merupakan bambu yang batang buku atau ruasnya saling berhadapan satu sama lain. Bambu pring petuk ini sejak lama dipercaya sebagai pusaka untuk membantu pemiliknya. Diyakini oleh para kolektor bambu petuk atau pring petuk bahwa batang bambu tersebut dihuni oleh makhluk halus atau gaib dan memiliki kekuatan medis yang sangat luar biasa, seperti bisa mengusir hewan buas hingga membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Salah seorang kolektor bambu petuk bernama Sumarto, warga desa Wonokalang, kecamatan Krian, Sidoarjo, menyebut untuk memiliki bambu atau pring petuk dibutuhkan keberanian dan kemampuan mata batin yang mumpuni. Ia berkata, "Kami memiliki pring petuk atau bambu petuk sudah lama, sekitar 30 tahun yang lalu. Terkait pring petuk ini, ada hodamnya, kami belum membuktikan. Sebagian masyarakat ada yang memiliki kepercayaan seperti itu, karena pring petuk tercipta dari alam, pemiliknya bisa memiliki karisma yang luar biasa. Kalau kami yang memiliki beraneka macam dan keunikan pring ini hanya untuk koleksi." Saking santernya misteri tentang bambu petuk, membuat bambu ini banyak diburu orang hingga menjadi langka. Jika diperjualbelikan pun, menurut Sumarto, ada yang menjual dengan harga yang sangat tinggi. Sumarto menambahkan, jarang meskipun wujudnya hanya sebuah pring atau bambu, namun sebagian orang ada yang meyakini pring petuk tersebut seperti sebuah pusaka. Bahkan ada yang dijual belikan dengan harga puluhan hingga ratusan juta. Demikianlah sedulur-sedulurku, info mengenai tuah bambu atau pring petuk dan Sunan Kalijogo. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sedulur-sedulurku bisa meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sagung dumadi.